Belum sih. Kenapa kamu lapar? Aku lapar nih. Kamu makan apa ya? Kebetulan di sini banyak pilihannya. Kamu mau apa? Mau ayam bakar, kebab, bubur? Enggak udah biasa. Terus maunya apa? Aku mau daging. Sebentar ya. Kenapa? Gak apa-apa. Yaudah yuk, kita cari daging. Iya, daging ya. Ya. Ayo, siapa yang punya pacar kayak gini? Cewek emang terkenal ribet ya guys, termasuk urusan makan. Hehehe. Guys, biasanya untuk makan daging, kita butuh budget seenggaknya 100.000 per orang. Sekarang gimana caranya ya guys, supaya bisa makan enak, tapi nggak harus ngabisin uang banyak? Woles guys, ada tipsnya nih. Sayang. Makan ini aja. Daging. Enak kayaknya. Yuk. Yaudah deh. Yuk. Salah satunya adalah pemilihan tempat. Kalau lagi bokeh atau punya duit pas-pasan, jangan pernah janjin gebetan jalan ke tempat yang mewah. Sesuaikan aja sama budget yang kalian punya. Banyak banget street food yang menawarkan menu enak tapi ramah di kantong. Salah satunya ada di area food court di Jalan Gria Lokaraya, Serpong, Tangerang Selatan. Di sini kalian bisa cobain daging-dagingan tanpa harus khawatir biaya. Kabar lo? Kalau join aja kali kita makan di sini ya. Ayah kamu bodang di sini ya Mas. Pacar baru. Yuk bareng aja sini. Daging di sini ada banyak macamnya guys. Di sini kalian bisa coba sirloin dan short plate slice. Yang nggak suka daging merah, ada pilihan chicken slice juga. Tapi di kedai ini kalian harus mandiri guys, alias masak sendiri. Wah, nah ini nih yang daging. Kan enak. Ini daging mantep banget. Mantap ya. Enak bro. Dimakan. Caranya gampang kok, tinggal grill daging di atas kompor yang udah disediakan. Teknik grilling makanan muncul pada abad ke-17 yang diawali oleh suku Arawak dari Karibia dan Amerika Selatan. Kalau dulu caranya masih tradisional banget, nyalain api aja masih pakai batang kayu. Metode ini disebut sebagai barbacoa. Kemudian pada abad ke-18, masyarakat Amerika Tenggara mengadaptasi dan terus berkembang hingga sekarang. Kalau sekarang sih nggak usah pakai batang kayu lagi, tinggal nyalain kompor, udah bisa mulai grilling. Guys, ada teknik tersendiri dalam memanggang. Untuk awalan, biasanya pakai butter atau mentega. Fungsinya agar daging nggak nempel ke wajan. Selain itu, lemak hewani ini berfungsi untuk memberikan rasa gurih ke dagingnya. Durasi panggangnya juga tergantung guys. Ada beberapa tingkat kematangan. Rare, medium, medium well, dan well done. Tinggal pilih sesuai selera deh. Untuk level medium, daging sebaiknya dipanggang selama 5-7 menit. Kalau mau sampai matang banget, ya harus lebih lama. Eits, tapi tergantung ketebalan ya. Kalau setipis ini sih, semenit aja juga bisa. Oh. Nggak makan? Ayo makan. Makan, enak ini. Kamu nggak makan ya? Enggak, aku bakarin aja. Enak tahu. Enggak apa-apa. Aku suapin ya. Makan aja. Langsung aja nih. Makan udah enggak apa-apa nih. Enak banget sih. Langsung aja mama makan ini. Iya. Makan dong. Enggak apa-apa, aku bakarin aja. Nah, daging sapi juga punya segudang kegunaan untuk tubuh manusia. Kandungan proteinnya mampu memperbaiki sel tubuh yang rusak. Tapi harganya lumayan tinggi, bikin kita sering berpikir untuk sering-sering mengkonsumsi ya. 1 kilogramnya bisa dihargai lebih dari Rp100.000. Kalau di restoran, sajian daging sapi bisa lebih dari Rp50.000 seporsinya. Akhirnya habis, kenyang banget. Pada kenyang nggak? Enak. Kamu sih nggak makan. Yaudah yuk, kita jalan lagi. Ya udah kalau gitu aku bayar dulu ya. Ya, yuk bayar. Totalnya jadi berapa mas?
Iya. Total jadi 86.000. 86.000. Nggak salah. Saya makan berlima loh. Memang harga normalnya segitu. Tuh, makan daging nggak harus mahal kan? Coba kesini aja kalau nggak percaya. Paketannya berkisar dari 68.000 sampai 195.000 rupiah untuk sharing. What the Fat Grill bertujuan agar semua kalangan bisa makan grill beef dengan harga yang wajar. Nggak perlu nunggu awal bulan habis gajian. Pertengahan bulan pun masih bisa makan. Apalagi kalau bayarnya patungan sama teman. Nggak berasa deh. Biarpun murah, tapi grade daging di sini adalah A dan B. Jadi nggak usah khawatir guys. All set. Yang kalau gitu aku ikut makan. Tadi aku tawarin kamu nggak mau. Ya udah, Mas, makasih ya. Yuk, jalan lagi. Guys, kenapa sih ada istilah kawin perak, reuni perak, dan menurut kalian itu artinya apa? Nah, kalian sudah ada di channel yang tepat nih guys. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Kuy, kita urai satu persatu masalah perperakan ini guys. Duile yang udah mulai liburan, jangan lupa oleh-olehnya ya kak. Mumpung lagi di Pulau Dewata, sekalian aja nih guys, jalan-jalan tipis-tipis ke pusat pembuatan kerajinan perak dengan kualitas dan desain terbaik. Yap, welcome to Desa Budaya Celuk yang berada di jalur wisata Ubud Bali. FYI aja ya, tempat ini menjadi sentranya berbagai macam kerajinan perak yang udah mendunia. Dipilih dan dipilah dulu ya Wak, sebelum kalian mutusin buat beli. Hasrat sih pengen beli semuanya ya, tapi apa daya kalau cuma mampu beli seadanya. Maklum guys, masih jadi member premium Sobat Miss Queen. Belum naik level jadi anak sultan. Tahu nggak sih guys, kegiatan pembuatan kerajinan perak Desa Celuk yang dulu dan sekarang udah berubah 360 derajat. Jika dulu tiap rumah penduduk memproduksi segala macam jenis perak, tapi sekarang pengerjaan kerajinan perak lebih difokuskan ke beberapa rumah produksi dalam skala besar. Jadi lebih terintegrasi gitu deh. Efeknya jadi lebih menguntungkan bagi si pengrajin dan si penjual. Layaknya logam mulia lain seperti emas, bahan dasar pembuatan logam perak ini dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung kegunaannya di dalam aksesoris yang akan dibuat. Perak murni seperti ini biasanya akan dibuat sebagai tempat untuk menaruh batu berlian atau jenis batu alam lainnya. Sedangkan perak yang dicampur dengan beberapa logam lain seperti tembaga akan digunakan sebagai rangka dalam aksesoris karena sifatnya lebih keras. Wih, logam berwarna silver inilah yang menjadi cikal bakal perak guys. Kali ini kita akan membuat rangka dari perak yang sudah dicampur. Dalam mekanisme pemuaian, perak akan ditempa untuk memastikan kekuatan perak agar tidak retak atau pecah. That's why lempengan perak benar-benar harus ditempa sekuat mungkin ya. Barulah lempengan perak ini akan dipilih sampai ukurannya benar-benar berubah menjadi super kecil. Ketebalan perak yang awalnya sekitar setengah senti akan dipres sampai benar-benar menjadi seperti kawat. Amazing nggak tuh? Dari gulungan kawat akan didesain menjadi berbagai macam rangka-rangka yang cantik yang bisa dipasang di dalam satu rangkaian aksesoris seperti kalung atau giwang. Proses ini butuh konsentrasi tinggi karena kawat akan dibuat semirip mungkin sesuai dengan purwarupa desain aksesoris yang dipesan. Nggak cuma sekali atau 2 kali bikin aja guys. Para pekerja ini bisa membuat berbagai macam desain rangka ini berkali-kali dengan bentuk yang sama atau berbeda dalam satu kali proses pembuatan aksesoris. Nah guys, kalau semua rangka udah disusun dalam satu bentuk aksesoris, biar makin kuat, mari kita satukan yuk. Kayak perasaan aku yang terpatri ke kamu. Ahai! Proses pematrian bertujuan untuk menyatukan logam-logam yang sudah tersusun dalam rangka agar lebih solid guys. Dengan energi panas, bidang yang sedang disambung akan melelehkan patri dan melekat pada satu bagian yang solid. Ini disebut ikatan patri. Sobat keceku masih ingat dengan pelajaran fisika dasar kan tentang proses ini? Yap, adanya proses adesi, difusi, sampai proses pembentukan leburan merupakan tahapan lengkap dalam proses pematrian. Alright, udah masuk ke proses finishing nih guys. Which is aksesoris dari bahan peraknya udah mau jadi. Gosok-gosok terus please sampai halus dan mulus.
biar aksesoris dari bahan peraknya semakin shine bright like a diamond. Kalau kata Mbak Rihanna, ahai. Cakep-cakep nggak tuh guys? Semua koleksi perak yang ada di sini asli buatan tangan warga desa Celuk yang udah menjadi sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Di sini nggak mengenal tren model apa yang akan dibuat menjadi sebuah aksesoris, karena rata-rata pemesan udah buat desainnya sendiri. Malah beberapa dari mereka yang justru menjadi trendsetter dari berbagai macam jenis aksesoris dari perak. Oh ya guys, berbeda dengan jenis logam mulia seperti emas, ternyata penggemar logam mulia seperti perak punya penggemar setia loh. Kebanyakan dari mereka enggan untuk menjual perak setelah mereka koleksi bahkan sampai puluhan tahun. Inilah yang menjadi alasan kenapa jarang banget tuh dengar istilah jual perak ketimbang jual emas. Nah, soal keaslian dari aksesoris perak yang harganya bisa sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah ini biasanya dijamin dengan sebuah sertifikat. By the way, tahu nggak sih, untuk investasi, perak emang nggak terlalu familiar dibandingkan emas. Bahkan perak seperti dianaktirikan. Sedih aku tuh. Tapi jangan salah guys, sama seperti emas, investasi perak bisa sangat menguntungkan loh. Oh ya guys, ada satu tips lagi nih untuk kalian. Perak asli biasanya punya ciri yang akan menjadi semakin bagus jika semakin sering dipakai. Dan untuk mempertahankan kebersihannya, agar tetap shine bright, kalian bisa membersihkannya dengan cara mudah, yaitu menggosokkannya dengan pasta gigi setiap 1 minggu sekali, biar aksesoris dari perak kalian semakin catchy dan shiny. Guys, peringatan atau perayaan suatu kejadian penting yang sudah dilalui selama 25 tahun berawal dari perayaan ulang tahun pernikahan alias wedding anniversary yang disebut juga ulang tahun perak. Nah, setiap tahun pernikahan itu ada istilahnya masing-masing. Tahun pertama disebut pernikahan kertas, dan seterusnya ada tahun pernikahan kapas, kulit, sutra, kayu, sampai angka ke-25 dikenal dengan istilah pernikahan perak. Makanya, istilah perak jadi sering digunakan oleh orang-orang yang sudah melalui masa 25 tahun. Nah, kalau anniversary ke-50 disebut pernikahan emas, ke-75 disebut berlian. Kalau ke-100, ini sih belum ada yang bisa sepanjang itu guys. Sebuah pagebluk yang membungkus kehidupan umat manusia. Jadi itu kayak nyeritain apa yang terjadi zaman now gitu ya. Di saat kayak ini anak-anak gitu ya yang memiliki jiwa-jiwa kesatria, mewakili bangsa gitu kan. Mereka mau speak up, mereka mau bicara tentang apa yang terjadi kondisinya, melawan kepentingan-kepentingan yang bisa kita bilang diwakili sama orang-orang yang berbaju besi. Yap, nggak cuma lukisan ya guys. Ternyata karya seni yang lagi ditunjuk-tunjuk Aryo ini adalah sebuah lakon yang zaman now abis. Yo, lagi ngapain? Lu nggak lihat gua lagi ngedalam? Gila, luar biasa ya. Kelihatannya ngedalam nggak? Baiklah, nggak masalah. Kita mau ketemu sama dalang aslinya, di mana kalau ngomongin tentang wayang, nggak cuma tentang wayang golek, wayang kulit, wayang orang. No, ada juga wayang lainnya. Kayak apa? Kita bakal ngobrol langsung sama seorang seniman yang sangat luar biasa. Ada siapa? Tungguin. Ikutin terus. Set. Ya, gue tuntun. Yuhu, ini dia guys, Samuel Santoso. Beliau inilah pendiri komunitas wayang beber metropolitan. Berlokasi di Depok, Jawa Barat, Masam udah eksis sama wayang bebernya sejak 2016 silam guys. Dari gulungan kain ini aja, lukisan yang dibikin Masam udah tergolong wayang loh guys. Pantengin ya, Kak Aryo mau kepoin Masam nih guys. Wih, Mas apa kabar? Baik, Mas Aryo. Mas tapi ini aku penasaran serius. Tadi aku nyobain kayak di tempat workshopnya gitu ya, nyobain menjadi seorang dalang yang ternyata nggak gampang. Dan itu sebenarnya dalang untuk wayang. Jadi ini termasuk ke dalam wayang. Ini wayang. Ini tuh sebenarnya apa sih? Wayang. Wayang. Wayang beber. Wayang beber. Ya, ini wayang beber. Oke, jadi apa itu wayang beber? Wayang beber ini boleh dibilang wayang yang lebih tua dari wayang purwa. Tapi kalau misalnya ditanya secara karakteristik, ada yang membedakan di wayang beber ini dengan wayang-wayang yang lainnya? Ya, yang membedakan wayang beber dengan wayang yang lain atau khususnya wayang kulit itu.
Oh. Nih satu anatominya, ya anatomi wajah ini berbeda dengan wayang kulit karena masih menyisakan, kalau wayang beber masih menyisakan mata lagi. Ya, itu kan. Kemudian mediumnya kalau yang tradisi memakai kertas daluang atau delancang atau kertas kedok. Itu kertas asli Nusantara. Kertas hasil Nusantara. Dibuat dari kulit kayu. Nah, kalau saya pakai kain karena sudah era sekarang. Sudah modern ya. Anyway guys, setelah desain gambar dibikin sama Mas Sam, Kak Aryo bantu kasih warna aja nih guys. Tapi tetap ya, harus didampingin Mas Sam biar nggak salah-salah warna. Tapi Mas, ini kalau misalnya dilihat kan mediumnya sebenarnya agak berbeda gitu ya. Ini Ya. kayak kain yang diputer gitu. Ya. Ini sebenarnya secara medium itu nyebutnya apa nih Mas? Lukisan ataupun scroll painting. Untuk setiap wayang beber, setiap dalang wajib bikin ide cerita sendiri, plus bikin scroll painting sendiri. Nah, kalau proses penentuan ide dan cerita memang super duper menguras energi dan juga waktu guys. Berarti perbedaannya lebih ke gambarnya. Karena kalau saya lihat kan gambarnya lebih kekinian banget nih. Ya, kalau dulu memang era gambarnya ya sesuai dengan eranya. Betul. Nah, kalau sekarang di wayang beber metropolitan ini wayang tetap wayang ini. Wayang itu artinya kegambaran. Oke, wayang itu artinya gambaran. Nah, wayang dengan aksentuasi kota atau aksentuasi modern. Makanya disebut wayang metropolitan. Ya, makanya saya beri nama wayang beber metropolitan. Berarti dari segi ceritanya pun ini menceritakan Mengacu tentang kejadian yang- persoalan-persoalan kota, persoalan-persoalan ruang urban. Yap, namanya juga wayang zaman now ya guys. So, proses bikin wayangnya cukup pakai kain muri putih plus cat akrilik. Nah, apalah arti gambar yang epic kalau nggak dibarengin sama warna yang kece ya guys. Secara target penontonnya generasi millennials, so dinamika warna wayangnya juga wajib matching sama zaman now. Kudu colorful gitu. Hehehe. Makanya nih guys, salah banget ya kalau bilang wayang itu kuno. It's big no-no ya guys. BTW, kalian tahu nggak sih kalau historinya wayang itu pernah jadi medium legitimasi kekuasaan kerajaan loh. Gak heran nih guys, kalau zaman dulunya wayang pernah dibikin dari emas. Nah, kalau wayang yang lagi dibikin ini bukan dari emas ya guys, tapi dibikin sama mas-mas, Mas Aryo dan Mas Sam. Hahaha. Nah, ini scroll paintingnya udah selesai, berarti sekarang kita tinggal ngeliat langsung bagaimana pertunjukannya akan langsung diiringi oleh dalang kita yang sebenarnya. Kalau tadi kan sama bohong-bohongannya Mas, ya kan? Dalang kerusuhan. Kalau sekarang sama dalangnya langsung, jadi kita bisa ngelihat bagaimana penampilan dari wayang beber gitu ya Mas ya? Ya, wayang beber metropolitan. Wayang beber metropolitan. Jadi kita akan langsung ke sana. Sikat, ikut yuk. Diceritakan dalam kehidupan manusia. Tatkala kehidupan manusia ini sedang mengalami pencobaan, manakala sebuah prahara, sebuah pagebluk yang membungkus kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi ini diizinkan terjadi. Kecamuk mewarnai kehidupan manusia di seluruh muka bumi. Tatkala COVID-19 menghantam warna-warni kehidupan mereka.
Laksana Bedara Kala. Gini nih guys, uniknya pertunjukan wayang beber. Cara memainkannya cukup nunjuk-nunjuk lukisan yang dibarengin sama narasi dari sang dalang. Pokoknya, the power of tutur kata ya guys. Pengingat kita semua tentang Nah, catatan secara hitam. konsepnya wayang kekinian, so iringan musiknya juga dimainkan langsung sama anak milenials. Musiknya pun fusion abis deh. Tradisionalnya dapat, modernnya juga dapat dong ya. Wah, ini sebenarnya seru banget ya Mas, karena ternyata maaf loh ini dipunggungin, maaf ya. Karena ternyata kalau misalnya kita nonton wayang beber ini, kita tuh kayak nggak ada jarak antara kita yang nonton sama dalangnya. Bahkan sama pemusiknya pun kita sebenarnya bareng-bareng gitu ya. Wow. Terima kasih banyak Mas Sam, kita sudah diberikan kesempatan di sini Sama-sama. ngobrol. Sama-sama. Dapat ilmu baru juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Mas, thank you banget. Nah, gini ya, kalau misalnya mau yang tahu yang menarik lainnya, sebenarnya paling gampang nonton terus tahu nggak sih, biar makin tahu makin banyak ilmu, yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1:30 siang di Trans 7. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tahu Nggak Sih. Boleh, kenceng boleh, silakan. Wow. Bajang giring angin anak muda. Guys, bisnis kuliner saat ini tumbuh bak jamur di musim hujan. Sah, perhatiin deh, tiap hari pasti ada aja yang baru. Konsep yang ditawarkan pun makin inovatif. Nggak cuma sekedar tempat makan, kafe, resto, dan rumah makan zaman now juga menawarkan kenyamanan. Iya, mantan kalian kalah deh nyamannya. Nah, salah satu yang lagi ngehits dan banyak dicari kaum urban, apalagi kalau bukan resto ala rooftop, alias tempat kongko di atas atap dengan view dari atas ketinggian. Beuh, mantap yes. Sudah pasti guys, resto model kayak gini menawarkan suasana yang instagramable abis. Cucok meong deh buat ngiasin feed sosial media kamu. Nah, Kak Amel punya rekomendasi nih guys. Roof Park, resto rooftop di kawasan Puncak, Jawa Barat. Baru masuk aja, pemandangannya udah aduhai ya. Ala-ala taman gitu deh. Langsung deh, jiwa kenarsisan bergejolak. Langsung cekrek-cekrek. By the way guys, ngomongin kafe di atas atap, tahu nggak sih kalau tempat makan model kayak gini tuh sudah eksis sejak ratusan tahun lalu, sekitar tahun 1880-an di Amerika Serikat. Dulu atap cuma jadi tempat nyuci, ngerumpi, sampai tempat jemur pakaian guys. Atap juga jadi tempat nongkrong warga kelas 2 yang tinggal di apartemen. Lama-kelamaan, gaya hidup makan di atas rooftop jadi konsumsi kaum borjuis. Dengan konsep alfresco dining sekitar tahun 1920 hingga 1940. Sejak itulah rooftop berkembang menjadi tempat pertemuan bisnis sampai politik. Tren makan di rooftop pun mulai berkembang ke benua Asia. Bahkan negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan memiliki resto rooftop terbaik di dunia. Guys, gak cuma buat pefotoan, di sini kamu juga bisa main bola sodok alias biliar. Jangan khawatir antri, mejanya banyak kok. Hahaha. Tempat oke? Cek. Pemandangan bagus? Cek. Fasilitas? Cek. Makanan? Eits, kalau ini sih kita kudu cek dulu menu andalannya. Hahaha. Kuy, langsung aja lihat rekomendasi chef. Pertama, ada sop garang asam buntut. Bahan-bahannya sangat simpel. Pastinya daging buntut sapi yang sudah direbus terlebih dulu. Oh iya, air kaldunya jangan dibuang ya. Nanti dipakai lagi untuk campuran kuah. Siapkan bumbu merah, kentang, air perasan lemon, dan lain-lain.
Lanjut tumis bumbu merah sampai aromanya harum. Kemudian berturut-turut campurkan kaldu beserta daging buntut. Aduk-aduk sebentar dan tunggu hingga mendidih. Next, garam, merica, air lemon dimasukkan ke rebusan tadi sambil diaduk-aduk. Koreksi rasa dulu guys. Selanjutnya tinggal di plating dan kasih taburan seledri serta daun bawang. Oke, menu kedua, short rib steak. Sebelum dibakar, daging iganya harus dimarinasi dulu. Yah, lama dong. Santuy, sebentar kok, karena ukuran dagingnya tidak terlalu tebal. Balurkan ke seluruh permukaan, tambahkan garam, merica bubuk, bawang putih halus, dan mayones. Kelar marinasi, langsung masuk ke proses bakar-bakar. Bolak-balik sebentar, beres. Jangan kelamaan, nanti keras pas digigit. Cuma gini doang? Ya enggak lah. Tuh lihat, buat serat-seratnya udah ditumisin wortel, kembang kol, sama brokoli. Gimana? Lengkap kan? Tinggal buat mushroom sauce-nya. Tumis bawang bombay sebentar, lanjut masak jamur, aduk-aduk hingga sedikit lunak. Dan tambahkan cooking cream, biarkan mendidih. Asik, udah mateng nih guys. Dingin-dingin gini, makan hangat berkuah, emang cocok ya guys. Daging buntutnya empuk banget, nggak usah susah-susah motong, udah lepas sendiri. Kalau yang ini, ala-ala barat gitu deh. Aroma bakaran daging dan saus jamurnya berpadu satu dan lumer di mulut. Uhuy. Nggak percuma, dagingnya diimpor dari Australia sana. Kurang apa lagi coba? Urusan perut, cek.